Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lor dengan channel saya The Brandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi permintaan dari saudari Nurjanah dari Banjarmasin yang request jakaba dengan penambahan magnesium sulfat. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk sedulur-sedulur taniku semua yang sudah ikut praktek, ikut membuat jakaba, ikut aplikasi jakaba baik di tanaman perkebunan maupun hortikultura. Dan tentu terima kasih juga untuk Abajun yang sudah memberikan izin pada kami para petani untuk improvisasi jakaba, yang mana jakaba semakin bermanfaat untuk tanaman baik perkebunan maupun hortikultura. Nah, kali ini admin juga akan menanggapi komentar di video yang ini Mas Dedi Baron. Wajahnya woi. Nah, ini wajah Brandal Kebun, Bolo. Ini wajah dari Brandal Kebun atau Jarod Karpo. Ada juga FB-nya. FB-nya sama Jarod Karpo. Jadi begini Bolo, jangan hanya minta wajahnya, minta nomor rekening gitu loh. Buat bantu desa saya. Buat beli semen atau apa. Tanya wajah, tanya nomor rekening gitu, tak kasih nomor rekening, tapi nggak apa-apa Bolo, inilah wajahnya Brandal Kebun. Itu bercanda ya Bolo soal nomor rekening tadi. Dan terima kasih untuk saudara-saudaraku semua yang dulu juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan jembatan, pembangunan jalan di wilayah Kemutul, Pujirayu, Kelumbayan, Tanggamus, Lampung. Nah, terima kasih. Tanpa bisa disebutkan satu persatu. Tanpa kalian, Brandal Kebun juga bukan apa-apa. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal, kita menanggapi request dari saudari Nurjanah dari Banjarmasin. Nah, karena tahu manfaat jakaba dan ingin membuktikan apakah jakaba bisa tumbuh atau mikroba jakaba mati karena magnesium sulfat yang dikatakan sulfurnya tadi apakah membunuh mikroba jakaba. Di video-video yang lalu kita sudah uji coba ya jakaba dengan insektisida dan nyatanya jakaba tetap tumbuh subur. Bahan-bahan organik masih bisa diure oleh mikroba, jadi bisa dikatakan mikroba jakaba tetap bisa melawan baik itu pestisida maupun kimia anorganik, karena kita juga sudah praktek membuat jakaba dengan penambahan NPK 1616 dan NPK 92525 yang mana jakaba tetap tumbuh subur. Oke dulur, langsung saja kita ambil poin-poinnya saja. Pada kesempatan kali ini Brandal Kebun dibantu oleh saudara petani dari Kuningan, Mas Alfiansah. Nah, beliau sekarang tinggal di Jakarta. Terima kasih saudaraku Mas Alfiansah yang sudah membantu Brandal Kebun. Dengan cara seperti ini, tidak ada dusta di antara kita. Petani ini Brandal Kebun yang praktek membuktikan apakah magnesium sulfat bisa bersanding dengan jakaba. Nah, tentunya bahan-bahan yang perlu dibutuhkan adalah magnesium sulfat. Kali ini kita menggunakan magnesium sulfat dari Pak Tani. Nah, cara-caranya sebenarnya sama seperti kemarin ya dulur. Di video yang ini saat percampuran dengan NPK 925 ataupun NPK 1616. Pada dasarnya buat media pengembangan atau percampuran itu pada pH netral. Nah, kali ini Mas Alfiansah juga melakukan hal yang sama dengan membuat pH air itu tetap netral. Nah, kali ini juga dicampur-campur sedulur dengan jakaba super cemplang-cemplung dari buah-buahan, dari bekas limbah ekoenzim kita campurkan yang membuat pH dari jakaba itu tadi atau pH air untuk media percampuran dari magnesium sulfat itu jadi asam. Nah, solusinya sudah sering kita ajarkan pada sedulur-sedulur tani, bisa dengan ditambah kalsium, bisa ditambahkan dengan
kapur tohor ataupun kapur dolomit. Nah, kemarin di video ini beliau menagih saya ya, Saudari Nurjana, jangan lupa Kang, request dari Jakaba dan magnesium sulfat. Nah, terima kasih. Kali ini kita buktikan pembuatan tanggal 18. Kita berikan magnesium sulfat di pH percampuran. Itu sudah dicampur marek-marek ya, Bro. Marek-marek. Sudah dicampur macam-macam, Dulur. Ada ekoenzim, ada Jakaba buah-buahan, dan ditambahkan magnesium sulfat yang sudah dicairkan. Nah, kali ini pertanggal 18 saat percampuran magnesium sulfat dan Jakaba, kita laporkan per tanggal 25. Jadi 7 hari. Alhamdulillah nih, Dulur. Jakabanya tetap tumbuh subur dan kita periksa pH-nya itu masih stabil di pH 6,8 dan ppm karena kemarin tidak muat wadahnya, kita buat 2, ppm-nya pun berbeda-beda. Makanya petani itu harus punya alat pH dan ppm untuk mengatur nanti saat kita pemberian nutrisi pada tanaman itu agar tepat dosis. Untuk fase pertumbuhan bisa digunakan di pH 5,8 sampai 7 dan ppm untuk pertumbuhan 400 sampai 1000 atau 1200 karena beda-beda Dulur. Untuk tanaman anggur ppm-nya cuma sampai 1000. Jadi inilah manfaat kita mengedukasi pada dulur-dulur tani agar punya alat. Karena dengan punya alat kita tidak akan meraba-raba, dan pastikan kalau ingin membuat Jakaba buat pada pH netral. Jakaba ibarat tanaman juga. Kalau nutrisinya baik, pH-nya tepat, maka Jakaba akan tumbuh subur. Berandal kebun tidak omong kosong ya Dulur. Jadi kita sudah lakukan berbagai riset. Kalau pH-nya asam itu nggak bakal jadi. Ini juga dirasakan oleh Ibu Eka Budiati ya, yang membuat Jakaba sampai saya kirim biang 4 kali Dulur. Alhamdulillah yang terakhir sukses karena mengikuti tadi SOP, beli alat, bisa menentukan pH airnya, dan alhamdulillah Jakaba tumbuh subur. Terima kasih Ibu Eka yang juga sudah praktek dan rekan-rekanku semua yang sudah ikut praktek dalam membuat ataupun mengembangkan Jakaba dan aplikasi pada tanaman. Percuma buat kalau nggak diaplikasikan ya percuma. Dan alhamdulillah tadi juga dapat laporan dari Saudari Amix untuk aplikasi Jakaba Super CC-nya ke tanaman kakao. Jangan ikutan bolo, bener, jangan ikutan, nanti nyesel kenapa nggak dari dulu ikutannya kan. Berandal kebun sudah lakukan banyak riset untuk Jakaba, baik di tanaman kakao, di tanaman kapulaga, di tanaman pala. Jadi inilah manfaat kita berbagi ilmu agar sedulur-sedulur tani nanti punya referensi. Untuk tanaman ini begini, untuk tanaman ini begini hasilnya. Jadi untuk yang request ya Ibu Nurjana, mudah-mudahan puas atas request ini, dan terima kasih untuk saudaraku Mas Alfiansah yang sudah nyengkuyung berandal kebun dalam praktek percampuran Jakaba dengan magnesium sulfat. Karena kemarin saya sempat cari-cari di wilayah Jatiringin sini, susah cari magnesium sulfat. Alhamdulillah kita dapat melobi beliau untuk praktek percampuran Jakaba dan magnesium sulfat. Alhamdulillah berhasil memuaskan, jamurnya tetap tumbuh subur. Nah, itulah Dulur, berandal kebun sering katakan jamur Jakaba hanya indikator tanaman. Kendati di jamur Jakaba itu juga menyimpan nutrisi, tak jauh beda dengan tanaman. Tanaman ibarat di belakang saya ini ya, ada kakao, ada pohon pisang, itu juga ada nutrisi. Seperti itu juga dengan Jakaba. Jadi perlu dipahami Dulur. Sebenarnya kalau pupuk organik
itu ditumbuhi jamur jakaba itu enak banget dulur, karena pH dari air itu pasti netral. Jakaba bisa tumbuh di lingkungan netral dengan nutrisi-nutrisi yang tepat jika ingin subur, dan ciri-cirinya akan berbeda-beda dulur. Kalau tinggi kalium itu warna merah, agak coklat itu fosfat, ada putih nanti ada tinggi nitrogen, dan itu sudah kita lakukan uji laboratorium untuk tinggi kalium itu warna merah. Dan terima kasih juga untuk saudaraku yang ada di Bali yang sudah kirim juga riset jakaba pada laboratorium di Universitas Udayana Bali. Nanti saya sertakan videonya dulur untuk riset dari jakaba yang tinggi kalium. Nah, yang tinggi kalium apa saja? Bisa ada ya, umbut kelapa, ada kemiri, ada tebu, ya kan? Yang manis-manis dulur itu tinggi kalium. Ada air kelapa ya tinggi kalium juga. Jadi inilah dulur, banyak pilihan kita berorganik, banyak pilihan bahan-bahan alternatif untuk membuat pupuk organik cair. Nah oke dulur, itu mungkin video singkat yang ingin kita sampaikan, terutama untuk yang request Ibu Nurjana. Semoga puas atas requestnya, dan ini menjawab tantangan bahwa jakaba bisa diajak kemana-mana, dicampur dengan kohe kambing bisa, dicampur dengan rerumputan bisa, dicampur dengan garam juga bisa. Nah, bagaimana? Masih ragu dengan jakaba dulur? Tentang hasil-hasilnya juga seperti yang sudah admin rasakan di tanaman perkebunan admin. Bila mana ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.